Takut miskin hartanya di Swiss disita, Tommy tuding pemilu 2019 lalu tidak demokratis. Ya semuanya kan ada mekanismenya, semuanya diatur konstitusi kita, semuanya diatur oleh undang-undang, kita semuanya diatur oleh peraturan KPU, ada semua mekanismenya ada. Jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi. Kalau ada curangan, Bawaslu, kalau sengketa yang lebih besar ke MK, mekanisme itu sudah diatur. Jangan berpikir bahwa Presiden Jokowi punya dendam pribadi, tidak. Ini semata-mata ada piutang negara yang harus ditagih dan mereka punya hutang harus membayar. Simpel saja, jangan dipolitisasi, jangan seolah-olah dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Hutang itu harus dikembalikan kepada negara dan jumlahnya tidak main-main. Tommy mempunyai tunggakan yang harus dibayar kepada negara sekitar 2,6 triliun dan sampai sekarang belum dibayar. Pada masa pemerintahan Jokowi ini, keluarga Cendana merasa mereka jadi tidak eksklusif lagi. Dulu mereka raja, sekarang hanya jadi rakyat biasa. Dan mereka pasti marah besar karena kenyamanan mereka selama ini terganggu. Kita lihat perkembangannya. Sementara ini hampir semua partai koalisi Jokowi setuju aset-aset negara kembali dikuasai dan dioptimalkan pendapatannya supaya negara punya uang lagi. Memang lucu dagelan politik di negeri ini. Saat gerombolan Antek Cendana sibuk dengan isu PKI dan penolakan RUU HIP, pemerintah diam-diam mengesahkan rancangan undang-undang MLA. Ini adalah perjanjian tingkat tinggi untuk menyita aset hasil korupsi di Swiss. Nah, seakan kehabisan isu, putra mahkota Cendana yang kini memimpin parpol juga turun gunung sendiri berkoar soal demokrasi. Pasti sang putra Cendana yang terbiasa hidup mewah dan bergelimang harta tidak akan bisa tidur tenang dengan kebijakan pemerintah yang baru itu. Sayangnya, harta melimpah saja tak cukup untuk bertarung di arena politik. Anak Orba sudah kehilangan koneksi di tingkat elit, sedang otak mereka tak secerdik bapaknya. Akibatnya isu lama seperti Antek Aseng, komunis hingga PKI terus saja dimainkan. Bahkan kembali menggigit hasil pemilu 2019 lalu loh. Nah, seperti diberitakan Kompas.com, Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau yang akrab disapa dengan Tommy Soeharto, menilai bahwa pemilu 2019 memprihatinkan dan tidak demokratis. Ia mencontohkan banyak petugas penyelenggara pemilu 2019 meninggal dunia dalam mengawal pesta demokrasi tersebut. Hal ini dikatakan Tommy saat membuka rapat pleno Partai Berkarya yang disiarkan di saluran YouTube Cendana TV, dan kita juga tahu pemilu 2019 lalu sangat-sangat tidak demokratis, kata Tommy. Karena memang kita tahu ada 600 orang penyelenggara yang meninggal, tapi dianggap binatang, tidak ada proses hukum sama sekali, kata Tommy lagi. Tommy mengatakan sebagian petugas penyelenggara pemilu yang punya tugas menghitung jumlah suara tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan kata Tommy, sengketa pemilu yang diajukan pasangan Capres dan Wapres RI nomor urut 2 tak bisa mengatasi hal tersebut hingga tahap Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sangat memilukan dan memprihatinkan kita semua. Selama reformasi ini, 22 tahun reformasi, bukan kita lebih baik tetapi penyelenggaraan pemilu lebih memprihatinkan, kata Tommy Soeharto. Atas keadaan tersebut, Tommy mengatakan kader-kader harus menerima fakta tersebut dan berbenah agar punya kesiapan matang dalam pemilu berikutnya, mengingat Partai Berkarya belum berhasil melewati ambang batas parlemen 4%. Kita harus berpikiran cerdas dan inovatif agar dapat menjawab aspirasi, kebutuhan rakyat dengan mewujudkannya dalam kerja nyata, kata Tommy. Kita patut menanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia meskipun belum diberikan kesempatan dalam mewujudkan caleg DPR RI ke Senayan, kata putra bungsu Presiden kedua RI Soeharto ini. Pernyataan Tommy ini seperti orang kena amnesia. Era Soeharto sendiri, parpol dibatasi dan para ASN dan pegawai negeri dipaksa memilih Golkar yang menaungi Soeharto. Selama 32 tahun ia memimpin, demokrasi tak ditegakkan dengan baik. Nggak usah ngomong soal petugas KPPS, bahkan rakyat sendiri mendapatkan ancaman dalam memilih. Wah, akhirnya kesimpulan akhir bermuara pada kebencian anak Cendana pada pemerintah saat ini. Ya,
Perjanjian MLA yang digagas Yasona sejak tahun 2015 itu kini mulai menemukan puncaknya. Pada 14 Juli mendatang, DPR akan segera mengesahkan rancangan undang-undang MLA dalam sidang paripurna. Bagi cendana, artinya harta ribuan triliun mereka sebentar lagi akan menjadi milik negara. Dilansir dari situs dpr.go.id, perjanjian ini terdiri dari 39 pasal yang mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka untuk mendukung proses hukum pidana di negara pemerintah. Sejalan dengan itu, perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan atau tax fraud sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya. Dengan ketegasan pemerintah saat ini, wajar kalau isu-isu panas semakin masif dihembuskan. Semua antek cendana dikerahkan, dari apel siaga ganyang komunis oleh FPI hingga isu anti pajak oleh Zulkarnain. Tujuannya cuma satu, membuat keresahan di masyarakat untuk mengalihkan fokus pemerintah. Tapi pemerintah Jokowi tidak sebodoh anak cendana yang kebanyakan makan hasil korupsi duit haram. Diam-diam dia akan mengambil alih semua aset dan harta cendana dan mengembalikan kepada Ibu Pertiwi. Ya, sebelum akhir periode keduanya bisa dipastikan ia akan membuat miskin cendana beserta anteknya. Kini saatnya Jokowi membalikkan keadaan. Dari kekayaan negara yang dinikmati sekelompok orang dan dinasti keluarga menjadi kekayaan negara untuk semua rakyat Indonesia. Jokowi sudah membuktikan tak ada beban baginya di periode kedua. Lambat laun, semua koruptor akan merasakan hidup layaknya orang biasa. Tentu saja, cendana hanya permulaan karena masih banyak tikus-tikus berdasi yang melenggang bebas. Semoga nasib mereka semua segera menyusul agar rakyat Indonesia kembali mendapatkan haknya. Dan yang lebih menghebohkan ketika sejak Soeharto lengser, sejak itu pula dirinya hampir tak pernah terlihat lagi. Orang berpikir Soeharto yang sudah tua mengalami depresi karena setelah 32 tahun menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tiba-tiba dilengserkan secara paksa. Ternyata tidak. Soeharto bahkan jauh lebih sibuk dari sebelumnya, sibuk menyelamatkan harta pribadinya. Saat itu rasa kepo Amerika ternyata menguntungkan kita. Pada tahun 1999 saja, majalah Time telah menemukan bahwa 9 miliar US dollar uang dari Soeharto dipindahkan dari Switzerland ke sebuah account bank di Austria. Nilai yang tidak jelek untuk seseorang yang gaji kepresidenannya sebesar $1.764 Amerika Serikat per bulan. Dan jumlah itu baru sebagian dari apa yang dimiliki Soeharto. Bayangkan, 9 miliar US dollar itu hanya sebagian harta dari Soeharto, belum semua. Bayangkan, 32 tahun Soeharto menguasai hampir semua lini perekonomian Indonesia, mencakup perusahaan-perusahaan dari skala kecil sampai besar. Dan ketika gerakan reformasi berhasil melengsarkan Soeharto, apa yang ditunggu-tunggu rakyat adalah terbongkarnya kekayaan keluarga Soeharto yang ditafsir mencapai lebih dari 40 miliar US dollar yang tak kunjung dilakukan. Bahkan sampai era SBY berakhir, pembongkaran harta rampokan ini masih tak pernah disentuh juga. Tapi memasuki era Jokowi mencoba untuk menarik uang Indonesia yang ada di luar negeri dengan mencari teks amnesti di tahun 2016. Target Jokowi atas pendapatan dari dana repatriasi bukan jumlah yang mustahil untuk dicapai jika harta Soeharto bisa ditarik minimal 20% saja dari sudah yang dilarikan. Tapi dari Tommy saja hanya membayar beberapa miliar saja. Sementara Tutut, Bambang, Titik, Mami, dan Sigit tidak terdengar berita berapa jumlah teks amnesti yang mereka bayarkan. Namun perlu dipahami bahwa teks amnesti hanya dikarenakan pada harta halal, sementara harta haram tak mungkin dilakukan teks amnesti karena pasti akan ketahuan berapa jumlahnya dan milik siapa. Jadi, langkah MLA ini bisa jadi adalah langkah lanjutan dari usaha Jokowi untuk menarik uang Indonesia dari luar negeri. Namun kali ini, Jokowi tidak hanya menyisir uang orang Indonesia di Swiss yang didapatnya dengan cara halal, tapi harta orang Indonesia di Swiss yang haram pun akan disikat juga.